Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal Bitcoin dari MT Gox yang akan diberikan kepada investornya. Mengenai rumor ini, ternyata rumornya itu tidak benar, namun ada beberapa informasi yang kita bisa dapatkan dari orang ini yang merupakan MT Gox kreditor. Kita akan lihat apa yang dia bicarakan dan sekaligus juga update harga Bitcoin pada hari ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita lihat dulu di time frame daily-nya. Di time frame daily-nya, ini harga Bitcoin setelah dia kemarin naik ke 20.500-an, kemudian dia turun sampai ke previous low-nya ya, tetapi tidak membuat lower low, dia membuat yang namanya higher low, jadi itu baik, tidak terlalu bearish karena biasanya setelah dia naik pasti akan ada turun dulu, dan hari ini dimulai dengan kenaikan yang cukup lumayan. Bisa dikatakan ini adalah demand zone-nya yang terbentuk, dan ini biasanya dari demand zone, kalau misalnya ini adalah demand zone, maka candle yang selanjutnya itu bisa bagus ya. Tapi kita belum tahu, harus tunggu besok pagi untuk close daily-nya itu bagaimana. Oke, untuk time frame yang lebih rendahnya, itu jadi kelihatan banget ini ada penurunan yang cukup tajam di jam 7 malam kemarin sampai jam 11 malam. Dia tidak membuat lower low, jadi ini bagus untuk Bitcoin. RSI-nya juga meningkat dari situ, dan akhirnya bisa bounce di dari jam 11 malam sampai dini hari, sampai jam 7 tadi pagi. Jam 7 tadi pagi ini ada pump yang cukup lumayan dari 19.800-an sampai ke 20.300-an. Kalau kita analisa berdasarkan Elliott Wave-nya, maka ini bisa membuat yang namanya pola, kalau misalnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5-nya yang seperti di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya saya memprediksi bahwa akan terjadi penurunan itu sampai ke daerah Fibonacci-nya yang 61,8, yaitu di sini 19.900-an, tetapi ternyata dia turun lebih dalam lagi ke 19.500-an, membentuk pola yang berpotensi menjadi double bottom, tetapi dia harus break dulu daripada neckline ini baru dia bisa terkonfirmasi. Nah, sekarang dia membentuk lagi impulsive wave yang menurut saya ini bisa menjadi tanda awal bullish untuk Bitcoin. Jadi setelah dia selesai wave satunya itu di sini, wave satu besarnya itu di sini, kemudian ini adalah wave 2-nya. Ini kita lagi dalam proses wave 3-nya, di mana wave 3-nya ini bisa lebih tinggi daripada wave puncak daripada wave satunya ini. Jadi gambaran kasar bentuk daripada candle-nya itu akan seperti ini kira-kira. Target harganya kita harus lihat per beberapa jam agar bisa menentukan. Kemudian tampaknya ini adalah impulsive wave ke atas, dan jadi ini adalah yang ketiga daripada wave yang di sini. Ini ada 1, 2, 3, 3 sedang berlangsung, dan nanti akan ada 4, kemudian 5, dan dari situ kita akan lihat apakah dia bisa berhasil menembus neckline. Neckline-nya itu berada di 20.500, dan kalau kita pakai sistem target yang daripada double bottom ini, maka targetnya itu harga Bitcoin itu bisa dibawa ke daerah resistance sebelumnya, yaitu 21.600-an. Jadi itu adalah targetnya ketika dia menembus pola double bottom ini. Dari sini kita harus lihat lagi, kemungkinan besar dia bisa membentuk yang namanya inverted head and shoulders. Jadi ketika dia naik ke sini, dia ada neckline lagi di 21.800-an, 21.900-an, dan menurut saya akan ada rejection pastinya ketika pertama kali dia turun dari sini, dan dia akan turun. Apakah dia akan membentuk pola segitiga, kita tidak tahu, atau pola seperti ini yang akhirnya akan membentuk yang namanya inverted head and shoulders, yang merupakan pola reversal, pola yang bullish.
naik ke atas, dan targetnya Bitcoin bisa sampai ke harga 23 ribuan dan 24 ribuan. Untuk sekarang ini masih berada dalam pembentukan wave yang ketiga. Kalau misalnya ini adalah 1, ini 2, dan sekarang adalah yang wave yang ketiganya. Oke. Dari sisi Bitcoin-nya tersebut, itu sedikit bullish, tetapi dari sisi yang lain, dari DXY-nya itu sangat bearish menurut saya, karena ada beberapa bearish divergence yang terbentuk, seperti di video kemarin di sini, ketika harga naik, ini lokalnya, kemudian ini adalah yang jauhnya, jadi sama-sama mengalami penurunan di RSI-nya, jadi bearish di situ. Selain itu, ada juga di mingguannya, ini kemarin saya tidak cek, tetapi ada triple tap, istilahnya ketika dia melakukan semacam ini di time frame weekly-nya. Oke, dia positif atau dia bullish karena DXY-nya itu dalam posisi overbought, jadi sudah terlalu tinggi, sudah terlalu mahal, dan membuat bearish divergence ketiga di weekly-nya. Jadi kalau kita ganti ini ke weekly, saya hubungkan ini, titik ini dengan titik ini. Ini adalah yang pertama, ada bearish divergence. Jadi RSI-nya menurun ketika dia naik sampai ke 109 ini, dan kenaikannya yang sekarang itu ada juga bearish divergence. Jadi kita lihat ini ke sini itu dia ada penurunan dan RSI-nya juga menurun seperti ini. Jadi kita lihat ini kalau dia tidak mengikut sertakan week-nya, saya mengikut sertakan week-nya, sama juga hasilnya. Sama-sama ada bearish divergence di sini, jadi ini bisa menjadi indikator bahwa Bitcoin dan saham itu kemungkinan bisa akan ada relief rally menurut saya, dan bullish buat Bitcoin karena DXY-nya ini bearish ya teman-teman. Jadi itu alasan saya. Jadi cukup menarik dari SET, dan ini adalah informasi mengenai Bitcoin dari Mt. Gox, di mana kreditor daripada Mt. Gox dia mendismiss atau mendismiss rumor bahwa akan terjadi dump Bitcoin yang besar ya. Nah, menurut pernyataan Eric Wall, jadi ini dia sudah mengubahnya beberapa hari lalu, ini saya baca beberapa hari lalu, dia ganti sebentar jadi Erika Wall. Mt. Gox tidak akan mendistribusikan koinnya minggu ini, minggu depan, atau minggu setelahnya. Karena saya adalah kreditor Mt. Gox, saya berhak untuk memiliki Bitcoin-nya kembali. Sistem pembayarannya kembali itu belum live, jadi belum berjalan. Ini ada akun Twitter yang menyebarkan informasi yang salah ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mendengarkan soal adanya isu Bitcoin Mt. Gox itu akan didistribusikan itu di akhir bulan ini, yaitu bulan Agustus, sebenarnya itu bukan kenyataan ya. Jadi itu cuma isu yang digunakan, yang mereka lakukan untuk menyebarkan fear, FUD kepada orang-orang sehingga mereka menjual Bitcoin-nya. Karena ketika mereka berpikir bahwa akan ada Bitcoin dump daripada Mt. Gox ini, mereka berpikir bahwa harga Bitcoin akan turun setelahnya karena ada situasi di mana supply Bitcoin itu bertambah di exchange, dan ini adalah investor jangka panjang. Mereka sudah lama kehilangan uangnya, dan ketika mereka mendapatkan kembali Bitcoin-nya kembali, akan ada kecenderungan untuk take profit, dijual. Jadi retail itu akan berpikir harga akan turun, mereka mengantisipasinya dengan menjualnya. Ternyata ini hanya merupakan rumor yang salah, dan kita bisa tahu bahwa informasi pentingnya adalah kita sekarang bahkan tidak tahu exchange mana yang akan memberikan BTC atau Bitcoin Cash yang akan mereka kirimkan. Jadi tidak tahu melalui apa mereka akan mendapatkannya. Kemudian
payout-nya atau pembayarannya itu akan dilakukan secara bertahap ya. Beberapa orang ini memilih opsi untuk menjual klaimnya kepada Fortress. Jadi kemungkinan besar ini sudah dijual menjadi US dollar, jadi mereka mau terima US dollar-nya saja. Kemungkinan seperti itu teman-teman bisa lihat kita lihat saja di sini maksudnya apa. Oke, sudah tidak ada lagi. Jadi berarti tidak ada. Dan ini belum ada timeline, jadi tidak ada tanggal yang pasti secara official. Jadi tidak ada kepastian. Ini adalah hidup menjadi kreditor MT Gox. Jadi banyak sekali arsip-arsip yang perlu mereka lakukan, beresin, dan juga dia tidak akan menjualnya. Kenapa? Karena harganya itu tidak terlalu menarik untuk dijual sekarang. Saya lebih baik untuk membelinya di posisi sekarang daripada menjualnya. Oke, ada beberapa akun-akun besar yang menyebarkan informasi salah ini, dan dia akan melakukan blacklist tersebut. Oke, dan itu saja informasi mengenai MT Ghost. Jadi ini adalah FUD aja, jadi tidak benar-benar akan dilakukan. Bitcoin dari MT Gox itu yang jumlahnya itu kalau tidak salah 4 miliar dolar, ada sekitar 100.000 Bitcoin lebih kalau tidak salah ya. Saya lupa jumlahnya. Itu tidak akan didistribusikan minggu ini, minggu depan, tidak dalam waktu dekat ini. Dan kalau misalnya terjadi akan didistribusikan, maka akan diberikan secara bertahap sehingga ini tidak mengganggu harga daripada Bitcoin ya teman-teman. Jadi hanya FUD saja ketika rumor tersebut makin kuat, makin beredar di sosial media, harga Bitcoin jatuh ke sini karena orang-orang berpikir tanggal 28 atau tanggal 29 tersebut Bitcoin dari MT Gox akan diberikan. Ternyata tidak ada sama sekali, hanya FUD saja. Jadi kita harus berhati-hati dengan informasinya, harus cek lagi kebenarannya. Nah, itu saja informasi penting mengenai hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.